Seremonial pertama kita ekspor sampai di Jepang karena ada iNews dan Metro TV. Halmahera Selatan konsolidasi dengan Maluku Utara, bahkan Pak Gub sendiri tiap datang, kapan Pak Kola ekspor lagi? Bea Cukai nanya ke kita, kapan ekspor lagi? Nah, karena kondisi pandemi inilah kemarin yang bisa memberikan satu hambatan pengembangan kita. Tapi Anda sebagai generasi penerus, janganlah membuat satu itu kecut hati. Nyatanya sekarang Anda bisa pergi ke lapangan, berkas fasilitas diberikan Pak Dr. Haris dengan Pak Tamrin, sampai diketahui kepada pasti Pak Bupati pun tahu kunjungan Anda ini. Apa hasilnya? Buktikan. Ini loh, Khairul Nusa bisa bikin satu hasil evaluasi ke lapangan. Sampaikan kepada pemerintah, begitu program ikan lumbung nasional ini loh Pak yang cocok di sini. Dengan bibit bak ini, Paname seperti ini, seperti kita belum pernah terpenuhi komoditi kuota yang terdapat di luar negeri untuk pemenuhan ikan Paname. Atau Anda bisa survei ke seluruh daerah, Pak ini nggak bisa jual, telepon saya masih kuota yang terbuka untuk ekspor. Ekspor adalah untuk menambah devisa negara. Sebagian besar, sebagian kecil pun sama komoditi yang bisa diberikan kepada pemerintah, itulah kontribusi daerah atas nama daerah. Jadi jangan seperti kemarin kita jajar satu internasional bahwa ikan loin yang diekspor dari kita posisinya di reject. Anda ini harus bisa memberikan masukan kepada para pengusaha perikanan di Maluku Utara sehingga bisa mengembangkan komoditi kita. Nah sekarang agrobisnis untuk pertanian itu turun anjlok, akhirnya lari kemana? Ke penangkapan. Karena itu hal yang mudah, cukup dengan bodi satu, mesin tempel satu, dia sudah dapat nafkah harian. Nelayan itu hanya butuh kapan saya bisa dapat uang untuk makan hari esok. Anda mungkin masih beruntung bisa dibayarin kuliah dari orang tua segala macam, tapi saudara kita yang di daerah, saya yang pernah mengalami ke daerah-daerah posisinya masih di bawah Anda. Yang mudah-mudahan Anda bisa membangun mereka pada saat perikanan naik, dia mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi berkat supervisi Anda, berkat bimbingan Anda sebagai pelopor daerah yang bisa membangun daerah. Turun kepada mereka. Jangan setelah saya cari kerja. Sebelum sekarang cari kerja, Anda kembangkan dulu hasil investigasi Anda biar kita bisa membangun daerah. Pak, ini Pak yang cocok Pak, ini hasil penelitiannya, ini ajukan ke fakultas. Insya Allah fakultas Anda akan lebih top, jamin. Ya, jadi mungkin saya memberi inspirasi buat Anda karena memang kebetulan saya banyak penawaran untuk hasil budidaya ini yang belum bisa terpenuhi. Di Sorong pun itu hanya penangkapan jaring, bukan dari tambak, bukan dari budidaya, jadi seadanya. Nah coba sekarang dengan program ilmu ikan nasional dengan anggaran dari pemerintah, berikanlah masukan kepada daerah. Begitu anggaran turun, kata Pak Pusati, di sini nih yang cocok, satinasinya bagus, sirkulasi airnya bagus, kemudian kadar airnya bagus, masukkan kepada daerah hasil dari investigasi lapangan Anda. Jangan sia-siakan kesempatan diberikan oleh fakultas untuk bisa masukkan kepada daerah untuk menjunjung tinggi nama baik brand smartnya dari fakultas Anda, sehingga nanti orang berbondong-bondong masuk ke perikanan. Kata Pak Tamrin tadi, betul, Maluku ini sumber pendapatan ikan di seluruh wilayah timur. Ambon nyari ke sini, Bitung ke sini, Sorong ke sini. Nah, kita sebagai pemilik daerah, bangkitlah Anda menjadi pelopor daerah. Bagaimana berkolaborasi, bagaimana berintegrasi dengan instansi setempat untuk membangun daerah. Begitu dibangun, Anda bisa keluar daerah. Berikan contoh banyak kok. Di mana tuh? Berujul apa di Surabaya tuh, Brondong, Pati, semua masih belum optimal untuk budidaya ini. Jadi mungkin pengalaman kami ini mungkin mudah-mudahan hasil dari investigasi ke daerah-daerah, bahkan mungkin beberapa daerah yang masih minim dari pengetahuannya. Kami sekarang mungkin contoh punya PO permintaan ikan loin, Pak speknya harus begini, siapa yang bisa memberikan saran? Kalau Anda memang berkolaborasi dengan Pak, saya bisa ikut Pak. Ini loh Pak contoh millet yang bagus. Pernah nggak ada diajarin millet? Itu lagi tren
di Jepang sama di Amerika, sehingga tidak terjadi reject pada saat kita ekspor ke sana. Jika Anda kesulitan nanti untuk ke depan, Pak, ini saya punya potensi tapi nggak bisa jual, tolong hubungi kami, kita bantu nelayan, karena itu saudara kita. Saya pendatang di sini, bukan asli Bacan, tapi saya cinta Bacan karena perusahaan saya hidup punya kekayaan dari tanah Bacan. Jadilah pengawasan baik untuk perusahaan lain pun supaya terinspirasi bagaimana meningkatkan PAD daerah. Sehingga Anda pun punya APBN pada saat membangun perguruan tinggi, APBN-nya tambah tinggi, APBD-nya karena PAD daerahnya naik. Karena kalau PAD daerahnya naik, tetap stabil itu pendapatannya. Akhirnya anggaran daerah makin menurun atau statis sebatas itu. Nah, jadilah pelopor Anda yang baik untuk daerah. Itu mungkin inspirasi kami buat Anda, mudah-mudahan bisa membangun daerah. Jadilah pelopor, bernama Brand Smart, alumni Anda, alma mater Anda setelah keluar, bahwa saya mampu untuk mengembangkan daerah dan membina masyarakat nelayan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Pak Pono ini kalau di kampus, Bang, di kampus ada dua tipe orang di kampus Pak Pono. Yang pertama itu dia menjadi motivator. Yang kedua itu dia menjadi edukator. Pak Pono itu mencoba menggabungkan dua ilustrasi posisi orang yang bisa berada di dua titik tadi, motivator dan sekaligus juga edukator. Terima kasih Pak Pono. Kita hapus lagi Pak Pono ini. Ini kalau seluruh perusahaan di Maluku Utara kalau ada tipe leadernya, kepemimpinannya yang bisa menjamah ke hal-hal seperti ini, ya, saya pikir mahasiswa ini yang awalnya 10 orang di perikanan bisa-bisa bertambah setiap tahun. Amin. Karena soal prospek yang disampaikan oleh Pak Pono tadi, yang latarnya orang perbankan tetapi selama kurang lebih 15 tahun bergerilya di perikanan, akhirnya banyak tenaga kerja yang terserap di Perinus, dan terutama Perinus ini saya izin Pak Pono, begitu bilang Perinus itu di Jakarta di Kementerian Maritim itu tahun sekali. Saya tidak tahu kenapa ini, mungkin Pak Pono sogok ataukah memang prestasi Pak Dr. Aris. Ternyata memang prestasi dikunjungi berulang kali. Nah, jadi ini adalah salah satu terobosan yang telah dilakukan oleh Pak Pono dan kru dan timnya, memastikan bahwa sektor perikanan dan kelautan di Maluku Utara tetap tumbuh dengan ada perluasan dari wilayah kerja, dan sekaligus juga memastikan sumber daya keluaran dari fakultas. Mudah-mudahan ke depan kita punya program Pak Pono, itu magang dalam rangka namanya Merdeka Belajar. Jadi magang itu tidak hanya 2 bulan. Sekarang ini kita lagi menggodok untuk menyiapkan magang selama 6 bulan Pak. Dan itu mahasiswa bebas dari 22 sampai 24 SKS. Begitu dia pulang di kampus, tidak lama lagi langsung dia wisuda. Jadi cepat proses. Memang perguruan tinggi lagi coba menerapkan sistem pendidikan yang praktis, dan itu mudah mencetak pengetahuan tambahan lebih cepat. Kampus sementara sekarang didorong begitu Pak Kadis. Jadi kalau Pak Kadis nanti punya anak, relasi kawan dan sahabat, ya mudah-mudahan ini kita punya program studi namanya budidaya perairan di Fakultas Perikanan. Juga tangguh saat ini kita sudah punya banyak fasilitas, punya laboratorium yang cukup di fakultas, sehingga kita berharap nanti Pak Kadis pulang di rumah atau ya doronglah isu-isu budidaya supaya bisa kita cetak generasi budidaya banyak di Unhayar. Terima kasih Pak Pono sebelumnya. Terima kasih telah mensupport channel ini untuk terus berkembang. Jangan lupa subscribe guys, subscribe guys.